Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy.
Yesus atau tidak? Kalau ya, itu berarti bahwa Anda masih belum mengenal kebenaran Allah, belum menerima Roh Kudus, dan orang berdosa yang ditentukan untuk masuk neraka dan dihakimi atas dosa-dosa Anda sendiri. Apakah Anda mengakui kenyataan ini? Kalau ya, percayalah kepada Injil air dan Roh yang di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan. Anda akan diselamatkan dari dosa Anda, menerima kebenaran Allah, dan Roh Kudus datang ke dalam kehidupan Anda. Kita harus percaya kepada Injil air dan Roh. Dosa mengambil kesempatan dari perintah mendustai Paulus. Rasul Paulus mengatakan, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Roma 7 ayat 10-11. Dosa, dengan kata lain, menipu Paulus dengan mengambil keuntungan dari perintah. Paulus percaya bahwa di dalam perintah hanya ada kebaikan dan keadilan, tetapi 12 macam dosa itu justru menjadi hidup dan memburuk di dalam hatinya. Ini berarti bahwa ia sudah ditipu oleh dosa karena ia tidak bisa mengerti tujuan dari perintah Allah. Pada awalnya, Paulus berpikir bahwa Allah memberikan hukum Taurat kepadanya untuk ditaati. Tetapi kemudian, ia menyadari bahwa hukum Taurat bukan diberikan untuk ditaati, tetapi untuk menyatakan dosa di dalam hati manusia bersama dengan kekudusan Allah dan membuat orang yang tidak percaya dihukum oleh Allah. Inilah sebabnya Paulus berpikir bahwa ia ditipu oleh dosa karena ia tidak mengerti perintah dan hukum Allah dengan benar. Kebanyakan orang zaman ini juga ditipu dengan cara yang sama. Kita harus menyadari bahwa alasan Allah memberikan perintah dan hukum kepada kita bukanlah supaya kita taati, tetapi supaya kita menyadari dosa-dosa kita sendiri dan mencapai kebenaran Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Tetapi karena kita berusaha hidup seturut dengan hukum Taurat dengan dosa-dosa kita, kita justru akan menyatakan hakikat keberdosaan kita. Jadi, orang berdosa menyadari melalui hukum Taurat bahwa meskipun hukum Taurat itu kudus, ia tidak memiliki kuasa atau kapasitas untuk menjalani kehidupan kudus. Di saat itu, ia menjadi orang berdosa yang tidak memiliki pilihan selain masuk neraka karena hukum Taurat. Tetapi orang berdosa yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh terus mengira bahwa Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka untuk ditaati. Mereka terus berusaha mentaati hukum Taurat, tetapi mereka akan menipu diri mereka sendiri dan jatuh ke dalam kehancuran pada akhirnya. Mereka yang tidak dilahirkan kembali dengan terus tidak mempedulikan kebenaran Allah melakukan dosa dan kemudian berusaha menerima pengampunan dengan menaikkan doa pertobatan. Namun, pada akhirnya, mereka sampai kepada kesadaran bahwa mereka salah paham akan tujuan hukum Allah dan menipu diri mereka sendiri. Hukum Allah itu kudus, tetapi dosa-dosa di dalam diri mereka justru membawa mereka kepada kematian. Paulus mengatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Roma 7 ayat 12-13. Mereka yang memahami kebenaran ini menyadari kebutuhan mereka akan kebenaran Allah dan kemudian percaya bahwa Injil air dan Roh adalah kebenaran yang sejati. Seseorang yang percaya kepada Injil air dan Roh juga percaya kepada kebenaran Allah. Mari kita dibebaskan dari segala dosa kita dan mencapai kekudusan Allah dengan percaya kepada kebenarannya. Saya harap agar Anda semua diberkati dengan Injil ini. Bagaimana daging dan pikiran Paulus? Paulus penuh dengan Roh dan memiliki pemahaman yang dalam mengenai firman Allah. Namun,
Ia mengatakan demikian mengenai daging. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Roma 7 ayat 14-17. Ia mengatakan bahwa ia melakukan dosa karena ia pada dasarnya bersifat daging. Karena bersifat daging, ia melihat dirinya mencari keinginan daging, meskipun ia ingin melakukan kebaikan. Paulus kemudian menyadari, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Roma 7 ayat 22-23. Inilah sebabnya ia meratapi dagingnya dan berkata, Aku manusia celaka. Roma 7 ayat 24. Bahkan setelah Paulus dilahirkan kembali, ia masih tertekan karena kejahatan yang ada di dalam dirinya, meskipun ia ingin melakukan apa yang baik. Ketika Paulus mengatakan bahwa kejahatan ada di dalam dirinya, ia menunjuk kepada dagingnya. Ia melihat hukum lain di dalam anggota tubuhnya yang berperang melawan hukum roh, yang membuatnya kalah terhadap daging, dan membawanya melakukan dosa. Ia hanya bisa mengakui bahwa ia tidak memiliki pilihan selain tunduk kepada penghukuman karena ia melihat daging dan mengendalikannya untuk melakukan dosa. Karena Paulus juga memiliki daging, ia meratapi dosa-dosa yang timbul dari dagingnya. Inilah sebabnya Paulus mengatakan, Aku manusia celaka. Tetapi ia juga bersyukur kepada Yesus Kristus karena menggenapi kebenaran Allah. Ini adalah karena ia percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini, dibaptiskan, dan disalibkan untuk memberikan pengampunan dosa kepada semua manusia. Ia bisa mengucap syukur sepenuh hatinya kepada Allah, karena ia memiliki iman yang mempersatukannya dengan baptisan dan darah Yesus Kristus. Paulus tahu bahwa ketika Yohanes membaptiskan Yesus, segala dosanya, juga segala dosa dunia, ditanggungkan kepada Yesus sekali untuk seterusnya. Ia juga tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, kita juga mati terhadap dosa. Karena itu kita harus dipersatukan dalam iman bersama dengan kebenaran air dan roh. Apakah hati Anda dipersatukan dengan baptisan dan darah Yesus Kristus? Sudahkah Anda, dengan kata lain, mempersatukan hati Anda dengan Injil air dan roh yang menggenapi kebenaran Allah? Kita harus memiliki iman yang dipersatukan dengan baptisan yang diterima Tuhan kita dari Yohanes dan darah yang dicurahkannya di kayu salib. Sangat penting bagi kita untuk memiliki iman yang dipersatukan karena bersatu dengan Injil air dan roh adalah bersatu dengan kebenaran Tuhan. Roma 6 ayat 3 mengatakan, Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ini berarti bahwa dengan percaya kepada baptisan Yesus, kita juga dibaptiskan bersama dengan Dia. Berarti bahwa kita sudah dipersatukan dengan kematian Tuhan kita. Demikianlah, dengan dibaptiskan dalam persatuan melalui iman, kita secara rohani dibaptis dalam kematiannya. Dipersatukan dengan Tuhan adalah dipersatukan dengan baptisannya dan mati dalam kematiannya. Karena itu kita harus percaya dan dipersatukan dengan baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib yang menggenapi kebenaran Allah. Kalau Anda tidak percaya kepada Injil air dan roh yang mengandung kebenaran Allah, Anda tidak dipersatukan dengan baptisan Yesus dan kematiannya. Dan di dalam Injil ini kebenaran Allah dinyatakan. Kalau hati kita tidak dipersatukan dengan baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib, iman kita hanyalah teori dan tidak ada gunanya. Persatukanlah diri Anda dengan baptisan dan darah Yesus di kayu salib dan percaya kepadanya. Demikianlah kita seharusnya percaya.
Iman teoritis itu tidak ada gunanya. Apakah gunanya rumah yang bagus? Contohnya, kalau itu bukan milik Anda. Untuk menjadikan kebenaran Allah sebagai milik kita harus mengerti tujuan dari baptisan Yesus, yaitu untuk menghapus segala dosa kita, dan bahwa kematiannya di kayu salib adalah kematian daging kita. Melalui iman kita kepada kebenaran Allah yang digenapi oleh Tuhan kita harus ditebus sekali untuk seterusnya dan berjalan dalam perbaharuan kehidupan. Melalui iman Anda yang sudah dipersatukan dengan baptisan dan darah Yesus di kayu salib, kebenaran Allah akan sungguh-sungguh menjadi milik Anda. Kita harus dipersatukan dengan baptisan dan kematian Yesus, karena kalau tidak, iman kita tidak akan berarti apa-apa. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Ini bukan sekedar ratapan Paulus, tetapi juga Anda dan saya, dan juga semua orang yang masih terpisah dari Yesus Kristus. Yang membebaskan kita dari semua tekanan ini adalah Yesus, dan itu bisa diatasi hanya dengan percaya kepada Tuhan yang dibaptiskan, disalibkan, dan bangkit bagi kita. Paulus berkata, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Ini menunjukkan bahwa Paulus mempersatukan dirinya dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa kalau kita dipersatukan dan memiliki iman bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari segala dosa melalui baptisan dan darahnya, kita akan diampuni dan menerima kehidupan kekal. Segala dosa Anda akan ditanggungkan kepada Yesus Kristus ketika Anda percaya kepada baptisan Yesus dengan hati yang dipersatukan. Anda akan mati dan bangkit dengan Dia setelah mendapatkan iman di dalam persekutuan dengan kematiannya di kayu salib. Yesus memulai pelayanannya di dunia pada usia 30 tahun. Hal yang pertama dilakukannya dalam misinya untuk menghapus segala dosa kita adalah dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa ia dibaptiskan? Itu adalah supaya ia menanggung segala dosa manusia. Karena itu, ketika kita mempersatukan hati kita dengan kebenaran Allah yang dibawa oleh Yesus, segala dosa kita sungguh-sungguh ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya. Segala dosa kita dipindahkan kepada Yesus dan dihapus sekali untuk selamanya. Tuhan kita memang sudah datang ke dunia dan dibaptiskan untuk menanggung segala dosa kita dan mati untuk membayar upah dosa. Yesus mengatakan kepada Yohanes tepat sebelum ia dibaptiskan, "Demikianlah kita menggenapkan seluruh kebenaran." Matius 3 ayat 15. Segala kebenaran menunjuk kepada Yesus menerima baptisan yang menghapus segala dosa manusia yang ditentukan masuk neraka, dan juga kepada kematian dan kebangkitannya. Apakah kebenaran Allah? Sesuai dengan janji Allah di dalam perjanjian lama, baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib yang menyelamatkan semua orang berdosa adalah kebenarannya. Alasan Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan menerima baptisan adalah untuk menanggung segala dosa ke atas dirinya dan menghapuskan semuanya. Mengapa Yohanes membaptis Yesus? Untuk menggenapi kebenaran Allah dengan menanggungkan dosa manusia. Kita yang dibaptiskan dalam Kristus Yesus juga dibaptiskan ke dalam kematiannya dan sekarang hidup dalam pembaharuan kehidupan karena Dia bangkit dari kematian. Beriman kepada kebenaran Allah adalah untuk percaya dan mempersatukan hati kita dengan baptisan Yesus, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Sangat penting bagi kita untuk percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa kita ke atas dirinya ketika ia dibaptiskan. Kita dikuburkan dengan Dia ketika Dia mati di kayu salib sebab kita dipersatukan dengannya melalui baptisannya. Sangat penting bagi kita untuk mempersatukan hati kita dengan Tuhan dengan percaya kepada kebenaran Allah, bahkan setelah kita dibebaskan dari segala dosa kita. Kita bisa bersyukur kepada Allah karena kita semua sudah mati dengan Kristus ketika Ia mati di kayu salib, karena Ia sudah menanggung segala dosa kita melalui baptisannya. Dipersatukan dengan Yesus dengan iman sangat penting bahkan setelah menerima kebenaran Allah melalui penebusan kita.
Setelah menerima anugerah penebusan, iman kita bisa menurun hanya sekedar menjadi kebiasaan saja. Tetapi, kalau kita mempersatukan hati kita dengan kebenaran Tuhan, hati kita akan hidup dengan Allah. Kalau kita mempersatukan diri dengan kebenaran Allah, kita akan hidup dengan Dia. Tetapi kalau tidak, maka kita tidak bisa tidak menjadi tidak ada hubungan dengannya. Kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan Allah dan hanya menjadi penonton baginya, sama seperti kita melihat taman yang bagus milik tetangga, kita menjadi tidak ada hubungannya dengan Allah dengan terpisah darinya. Karena itu, kita harus bersatu dengan firman Tuhan dan kebenaran Allah di dalam iman. Kalau kita memiliki iman dalam persekutuan dengan baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib, kita adalah orang Kristen yang dipersatukan dengan Tuhan. Percaya kepada kebenaran Allah adalah dipersatukan dengan Tuhan dan memiliki iman untuk mengenal kebenarannya. Semua aspek dalam kehidupan kita harus dipersatukan dengan kebenaran Allah. Demikianlah kita harus hidup. Kalau kita tidak dipersatukan dengan kebenarannya, kita akan menjadi hamba daging kita dan mati. Tetapi saat kita mempersatukan diri kita dengan kebenaran Allah, segala dosa kita akan diampuni. Hanya ketika kita mempersatukan hati kita dengan kebenaran Tuhan, kita bisa menjadi hamba Allah. Semua pekerjaan Allah akan selalu berhubungan dengan kita, dan dengan itu, semua pekerjaan dan kuasanya akan menjadi milik kita. Namun, kalau kita tidak dipersatukan dengan Dia, kita tidak memiliki hubungan dengan kebenarannya. Kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan di dalam daging, sama seperti Paulus, sehingga kita harus mempersatukan hati kita dengan kebenaran Allah. Kita harus mempersatukan dan percaya bahwa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes dan disalibkan untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Inilah jenis iman yang berkenan kepada Allah dan memberi berkat kepada tubuh dan jiwa kita. Kalau kita percaya kepada pekerjaan Tuhan dengan hati yang dipersatukan dalam iman, semua janji berkat surga akan menjadi milik kita. Inilah sebabnya kita harus dipersatukan dengannya. Inilah sebabnya kita menetapkan suatu hari sebagai hari Natal dan bersyukur kepada Allah. Tentu saja, hari ini bukanlah tanggal yang tepat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Alkitab. Beberapa orang mengatakan bahwa hari ini adalah hari penyembahan kepada Dewa Matahari. Namun, jangan sampai kita melunturkan makna dari Natal itu. Beberapa orang percaya bahwa kita menetapkan tanggal yang salah untuk hari kelahiran Yesus itu. Entah kapanpun tanggal pasti untuk hal itu, kita perlu memperingati Natal untuk mengingat mengapa Dia datang ke dunia ini. Ketika kita merayakan Natal, kita harus berpikir secara mendalam mengenai kasih Tuhan dan keselamatan yang kita terima dari Dia. Di dalam Kristus, kita perlu merayakan kedatangan Tuhan dan bersyukur kepadanya dengan percaya bahwa Dia
Gak bisa tinggal, gak bisa agar hidup ni bahagia, agar oleh bahagia, agar